Halo penonton semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bang Hengki. Oke, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan di sore hari ini sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita mau melanjutkan apa yang saat ini viral, yaitu tentang Roy Suryo. Nah, di sini ada keterangan mengenai Roy Suryo tersebut dan tentunya masih tetap dengan Dr. Tifa. Nah, namun sekarang Rismon membongkar tentang Roy Suryo tersebut. Nah, ini lebih seru teman-teman. Coba kita dengarkan dan langsung kita tonton untuk videonya. Lanjut. Babak baru kasus Roy Suryo kembali memanas hari ini. Setelah sempat memenangkan pra-peradilan pertama, Roy Suryo kembali maju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan jilid 2 ini digelar untuk menguji sah atau tidaknya status tersangka yang kembali disematkan kepadanya terkait kasus tudingan ijazah. Pihak Roy Suryo menilai ada kejanggalan dalam prosedur hukum yang berjalan. Langkah ini pun jadi sorotan publik. Apakah Roy Suryo bakal kembali memenangkan gugatan atau kali ini posisinya justru semakin terpojok? Menurut kalian, gimana akhir dari drama hukum ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar dan pantau terus update selanjutnya. Nggak tahu gitu loh. Pak Jokowi itu masih ingin menjerumuskan saya dalam kubangan 8 tahun 12 tahun itu. Beliau tidak memahami juga bahwa yang kita mau selamatkan ini negara ini, kehormatan negara ini, martabat marwah negara ini. Sedangkan beliau yang di pikiran beliau sampai dengan hari ini menyelamatkan diri sendiri. Saya ingin menunjukkan ijazah. Iya. Padahal itu dia akan berusaha 1001 cara untuk dia sendiri yang kemudian nanti akan berusaha exit dari situ. Nggak malah yang dituduh kamu. Makanya nggak usah begitu. Iya. Ayo kita sama-sama berpikir. Berkaitan dengan ilmu saya. Hei, ilmu apa sih? Ilmu spiritual dan fitnah ya? Paham kan maksud saya spiritual? Itil. Wow. Nah, oke teman-teman, kita sekelumit mendengarkan ataupun menonton tentang ocehannya Roy Suryo juga Dr. Tifa. Nah, kita sedikit tertawa tadi ya, ada humoris tentang Dr. Tifa ini. Spirituality. Oke teman-teman, kita dengarkan lagi. Ini juga ada Rismon ya, membongkar mengenai kedua orang tersebut, yaitu Roy Suryo juga Dr. Tifa. Nah, bagaimana keterangan dari Rismon? Kita dengarkan dulu. Lanjut. Siapkan dana yang besar, setidaknya ya 1 miliar lah itu untuk persidangan ini ya, belum lagi biaya di penjara. Jadi persidangan ini kan menuntut bahwa kalian akan melawan 4 ahli digital forensik dari pihak kejaksaan, ya. Dan kalian kalau mau bersidang secara gentleman, tidak menyerah, ya harus mencari setidaknya 2 lah atau 4 gitu, maksimum 4 ahli digital forensik, belum ahli pidana, belum dan lain-lain. Dan rata-rata bayarannya ya kisaran 50 sampai 250 juta lah, anggap aja rata-rata 200. Kalau 5 kalian hadirkan ya, misalnya 2 ahli hukum pidana, 2 atau 3 ahli digital forensik, belum lagi ahli lainnya, ya 1 miliar untuk mereka gitu loh. Siapkan aja, jadi jangan cengeng. Makanya saya bilang di awal ya, sudah aku bilang jangan kalian bertempur pula kalian ya. Kacaulah kalian, mampuslah kalian gitu loh. Siapkan mulai sekarang, jangan seperti Tifa kemarin menuntut. Kami menuntut BAP dari 4 ahli digital forensik pihak kejaksaan untuk diberikan kepada kami. Halo ya, cengeng kali gitu loh ya, menuntut terus. Persiapkan 4 ahli digital forensikmu. 1, kalau dia mau, belum tentu juga ada yang mau membela kalian ahli digital forensik. Yang kedua, apakah kalian mampu membayar
Gratis. Saya yakin yang sudah di BAP kemarin pun ahli digital forensik dari RRT belum tentu mau kok mereka. Kenapa? Belit. Kalian belit. Ya, mengurusi transportasinya mereka aja siapa? Ya, kemarin pesawat ada itu ahli. Ya, dari Jogja. Yang mengurusi dan membiayain siapa? Bang Jahmada Girsang. Bang Jahmada Girsang dan pesawatnya menjemputnya dari bandara. Kalian apa? Roy dan Tifa cuma ngomong tok. Gitu loh. Makanya sekarang kalau mau bertempur siapkan dana. Kalau kalian cuma menyebut ahli ini, ahli itu, tapi kalian nggak urus transportasinya, hotelnya, fee-nya, memang gratis. Siapa kalian? Ahli tidak wajib, tidak harus datang. Ya, ahli tidak harus datang, dia biar tidak mau. Tidak ada paksaan untuk ahli untuk datang membela kalian. Ya, makanya persiapkan diri kalian matang-matang. Sidang pembuktian untuk Tifa dimulai. Jangan cengeng. Ya, jangan cengeng. Kalau memang yang lain itu membela atau mendukung Tifa, ya bantu dia. Ya, seperti saya katakan taksiran dana tadi untuk ahli aja, katakan dia menghadirkan 5 ahli kali 200 sudah 1 miliar. Kalau kali 10 udah 2 miliar. Makanya kalian yang mendukung itu jangan cuma ngomong. Ya, biar biaya persidangan mahal kalau mau menghadirkan ahli. Tapi kalau mau pasrah aja, ya terserah. Kalau mau pasrah aja, ya. Makanya saya bilang lebih baik tobat daripada meneruskan kebohongan-kebohongan berbiaya mahal yang biaya itu pun nggak kalian miliki. Ya, Rosuryo, ya apalah penghasilannya cuma dari TV ke TV aja ya, nggak ada dipanggil di TV, nggak ada uangnya, nggak ada penghasilan. Ya, Tifa, ya apartemennya aja mau atau sudah disita, kita nggak tahu. Ya, sampai berita gencar itu. Ya dari situ kan limited budget semua, tapi sok-sok ponggah. Ya, sok-sok apa, sok-sokan lah punya. Ya, penghasilan minim tapi gaya selangit, ingin menghadirkan ahli ini, apalagi ahli luar negeri. Memang kayak ada aja duitnya. Ya, uang penjualan buku Jokowi white paper aja ditilep. Ya, mau Nah, kita skip sebentar teman-teman ya. Nah, itu tadi keterangan dari Rizwan Sianipar. Dia membongkar tentang Roy Suryo juga Dr. Tifa. Nah, di situ banyak keterangan tadi oleh Rizwan mungkin waktu Rizwan ikut sama gerombolannya dia. Oke, kita simak lagi Rizwan Sianipar. Tanya dulu mau apa dikelola terbuka, mulutnya si Tifa itu di Kuningan City Mall penipu sampai sekarang. Terbuka apaan lah, manusia penipu kayak gitu kalian percaya? Mau pula kalian. Ya, cukuplah sekali ditipu, jangan sampai ditipu berkali-kali. Artinya apa? Ya, orang ini kan nggak bisa dipercayai. Tifa ini ya, manusia yang tidak bisa dipercayai ya. Jadi bayangkan ya, untuk hal sepele saja, hal kecil aja, penjualan buku JWP aja dia tilep ya, tidak dikelola secara terbuka. Apalagi donasi-donasi kalian itu ya, sampai sekarang nggak tahu malu itu buku JWP juga masih dia jual itu untuk bayar hutang apanya itu, apartemennya itu, tulisan saya itu 70%. Saya dimaki-maki dia, tapi tetap aja tulisan saya dijual. Manusia munafik apa itu? Ya, semua tahunya itu, ya, tukang tipu si Tifa itu di kalangan mereka. Mereka kan tahu semua. Tifa ini menilep uang buku JWP. Semua tahu, Roy Suryo, Ugroseno, Refli Harun, semua tahu itu. Diam aja mereka. Itu loh. Ya, itulah pahlawan yang mereka bela, menilep uang. Uang kecil aja, uang receh dia tilep. Apalagi kalau itu orang jadi pejabat nanti, bagaimana itu? Dengan watak kayak gitu, terus playing victim lah nanti dia. Gitu, dimainkanlah isu gender dan lain-lain nanti, isu agama lah dan lain.
Ya, udah terbiasa dia seperti itu. Bayangkan seorang janda aja nggak dibalikkan uangnya. Ya, dia minjam. Seorang janda single mother. Ya, tega dia nggak dikembalikan uangnya. Dia bilang lagi itu apa itu katanya isu receh lah, hoax lah, misinformasi lah. Coba bayangkan. Pasti dia tentang buku JWP juga begitu. Sama aja mulutnya seperti itu. Padahal dia yang berjanji dengan saya dan istri saya di Kuningan City Mall. Ya, ini dikelola terbuka, akan ada bendahara bersama. Ya, penjualan akan direport tiap bulan, bahkan tiap minggu. Saya minta perjanjian, surat perjanjian tertulis. Dia bilang iya sampai sekarang nggak ada. Ya, mulut manis penipu selalu seperti itu. Ya, kalian kalau mau ditipu oleh mulut manisnya Tifa, ya terserah, bukan urusan saya, kan sudah saya peringatkan. Ya kan, sudah kalian peringatkan, sudah tahunya itu Refli Harun, Nugroho Seno, Roy Suryo, si Tifa ini penilap duit, penipu, pembohong. Ya, tapi kan tetap mereka bela. Ya kan, nggak mau tahu mereka karena mereka punya agendanya sendiri. Ya, mukanya sering nongol di TV, di medsos dan segala macam, peduli amat dengan kebenaran, peduli amat respon yang ditipu Tifa. Nggak peduli saya. Penting saya mau cari caleg nanti, ya kan? Mungkin Nugroho Seno pengen jadi caleg, ya kan? Kita nggak tahu apanya, apa agenda pribadinya. Karena dia caleg gagal juga di Sumut, cuma 2000 suara. Ya mungkin mau sering nongol di TV, ya kan? Ya di TV ataupun di di medsos supaya naik nanti suaranya, terpilih kan lumayan coy. Ya jadi caleg nanti ongkang kan enak kan gitu ya. Jadi kalian terserah kalian lah, mau udah saya ingatkan ya, mulut manis penipu Tifa ini ya udahlah ya, kalau kalian masih memang penipu dia ini ya, sudah saya bilang dengan mulut manisnya di depan istri saya dan saya, nanti ini di kelola terbuka tiap minggu, nanti rekapitulasi terbuka, setidaknya tiap bulan bendaharanya nanti kita tunjuk bersama, diterbitkan dengan penerbit profesional, bukan ahlina miliknya sendiri. Kita pakai ISBN, nggak ada satupun. Ya. Masih percaya kan mulut manis penipu itu? mau ya, cukup sekali ditipu orang semacam itu. Saya pikir orang baik, ya, saya pikir orang baik, ya, ternyata penipu, ya, penipu. Tetap saya kasihan aja saya sama orang yang percaya sama Roy Suryo dan Tifa ini. Roy Suryo orangnya pelit. Ya, coba dia kalau di kafe, ya berapa kali kami, istri saya yang bayar, gitu loh. Ya, dia datang pergi, dia nggak tanya ini siapa yang bayar ini makanan dan minuman dia di kafe. Ya, siapa yang bayar? Berapa kali itu istri saya itu yang bayar, dia nggak peduli. Saya yakin sampai sekarang juga ada pihak sana nggak bayar dia. Apalagi bayar ahli, udahlah pasrah aja lah. Makanya mereka dua ini takut sekali yang namanya masuk ke sidang pembuktian. Pertama kan dikuliti, penelitian bodong itu. Yang kedua, mereka nggak punya dana, ya, nggak punya dana untuk menghadirkan ahli. Dan kira gratis menghadirkan ahli itu, belum tentu juga dibayar, juga belum tentu mereka mau. Itu nggak ada yang memaksa mereka untuk membela Roy dan Tifa kan. Jadi dibayar pun 200 juta belum tentu ada yang mau. Itu saya katakan ya, susahnya cari ahli, ya, dibayar pun belum tentu mau. Ya, ada kemarin kasus yang saya nggak perlu sebutkan, ya, saya nggak mau dibayar 200 juta, ya hak saya, gitu loh, nggak mau, karena kita punya hati nurani juga, kan gitu. Iya, ada kasus terkenal juga, ya kan.
Gitu, menghubungi saya. Udah dibilang di depan, cuma hadir sekali 200, saya nggak mau. So what, gitu loh. Ya gitu-gitu juga ahli yang lain nanti. Ya, bisa jadi dia punya nurani. Ah, nggak mau lah aku membela si penipu itu, katanya. Berapapun dibayar daripada aku masuk neraka, katanya kan. Nggak mau lah dia. Malu aku sama anak cucuku. Coba, makanya saya bilang, ada pun uang kalian, belum tentu si ahli itu mau. Ahli digital forensik itu belum tentu mau. Udah saya bilang, apalagi gak ada duit. Apalagi kalian biarkan. Saya nggak persebutkan lah itu. Ada ahli kemarin dari Solo. Nggak kalian urusin. Dari Jogja. Nggak kalian urusin apanya, transportasinya, hotelnya. Nggak kalian sambut. Berharap kalian dia membela kalian. Kalian bayar pun dia nanti belum tentu dia mau melihat kalian. Gitu, saudara. Pengalaman saya belum tentu mau. Saya aja nggak mau kok. Karena lihat kasus, jangan-jangan kita membela, misalnya membela si penipu, membela si pembohong, pembunuh, ya kan? Daripada dosanya sama kita, kan gitu. Nolak. Nah, oke teman-teman, waduh, ini pengakuan Rismon Janipar yang dimana memperjelas lagi tentang Dr. Tifa, juga Roy Suryo, dan tentunya di situ banyak sekali yang diucapkan oleh Rismon ini teman-teman ya, sewaktu dia masih ikut gerombolan mereka. Dan ternyata inilah bukti dari keterangan dari Rismon ini membongkar semua tentang Roy Suryo juga Dr. Tifa itu. Oke teman-teman, ambil hikmahnya, mudah-mudahan semuanya paham di keterangan-keterangan dari Rismon ini. Dan Bang Hengki mengucapkan terima kasih dan sehat selalu, salam buat warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Thank you.